Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan membahas materi mengidentifikasi tahapan kesiapan agar satuan pendidikan dapat melakukan refleksi awal dan menentukan tahapan untuk menjalankan proyek ini. Ibu Bapak Guru, mengapa kita perlu melakukan refleksi awal untuk menentukan tahapan dalam menjalankan proyek ini? Karena setiap satuan pendidikan memiliki keunikannya masing-masing. Kita sepakati kembali ya, bahwa keunikan tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan alam, kondisi sosial, budaya, dan berbagai aspek lain. Karena itu, tahapan yang akan kita bahas ini tidak lepas dari keunikan tersebut. Tahapan ini dibuat bukan untuk mengotak-ngotakan satuan pendidikan, melainkan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan agar satuan pendidikan mampu menjalankan proyek secara tepat sesuai dengan kesiapannya. Apa saja ya yang harus kita perhatikan dalam tahapan menjalankan proyek? Mula-mula, mari kita perhatikan bersama bagian ini. Ini adalah bagian identifikasi kesiapan pendidikan. Pada tahap mana kesiapan kita? Apakah ada pada tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan? Kita bahas satu persatu ya. Sebuah satuan pendidikan disebut berada pada tahap awal jika satuan pendidikan tersebut belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Bahkan bisa jadi konsep pembelajaran berbasis proyek belum dikenal di satuan pendidikan ini. Selain itu, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik secara terbatas, belum dipahami sepenuhnya. Ketika menjalankan proyek, satuan pendidikan ini melakukannya secara internal, belum melibatkan pihak luar. Lantas, bagaimana dengan satuan pendidikan yang berada di tahap berkembang? Satuan pendidikan ini sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek juga sudah dipahami sebagian pendidik. Jadi masih ada pendidik di satuan pendidikan tersebut yang masih belum memahaminya, Ibu Bapak. Selain itu, satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek yang sedang dilakukan. Artinya, kebiasaan melakukan pembelajaran berbasis proyek bisa mulai dijadikan kebiasaan dan sekolah bisa memantapkan kerjasama dengan mitra luar. Ibu Bapak Guru, sekarang kita lihat satuan pendidikan yang berada pada tahap lanjutan. Pada satuan pendidikan dengan tahap ini, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan dan terlaksana secara baik. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik dan satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Setelah kita mengetahui 3 tahap kesiapan satuan pendidikan, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, mari kita identifikasi kesiapan satuan pendidikan melalui beberapa pertanyaan bantuan berikut ini. 1. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di satuan pendidikan Anda? 2. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di satuan pendidikan Anda? 3. Apakah proyek yang dilakukan di satuan pendidikan sudah dilakukan secara lintas disiplin ilmu? 4. Apakah satuan pendidikan memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? 5. Apakah sudah ada keterlibatan mitra eksternal? Contoh kasusnya seperti ini, Ibu Bapak. SMP Bina Mulia memiliki pendidikan 20 orang. 12 diantaranya sudah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dalam setiap pertemuan, para guru mata pelajaran saling bekerja sama dalam pembelajaran berbasis proyek.
tetapi belum melibatkan mitra dari luar sekolah. Sistem evaluasi dan pengayaan pendidik masih dilakukan per penyelenggaraan proyek. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa SMP Bina Mulia berada pada tahap berkembang. Ibu dan Bapak guru dengan melakukan asesmen satuan pendidikan seperti di atas, hal ini dapat membantu kita untuk bisa menyesuaikan proyek yang hendak diterapkan sesuai dengan tahap kesiapan masing-masing. Bagi satuan pendidikan yang masih berada pada tahap awal, proyek yang dipilih bisa bersifat sederhana dengan cakupan kecil dan durasi singkat, dilaksanakan di level kelas atau antar beberapa kelas. Untuk satuan pendidikan yang berada di tahap berkembang dan lanjutan, dapat melakukan pengembangan sebagai berikut. 1. Cakupan dan durasi proyek bisa ditingkatkan, misalnya dengan mengadakan proyek lintas 2 kelas dan memperpanjang waktu pelaksanaan proyek. 2. Keterlibatan dan otonomi murid bisa diperluas dengan memberikan kesempatan murid untuk memilih tema atau subtema proyek yang akan dijalankan bersama-sama. 3. Kerjasama dengan pihak di luar satuan pendidikan juga dijalankan sesuai dengan kesiapan masing-masing. Bisa dimulai dengan melibatkan lingkungan sekitar atau organisasi lain dengan jangkauan yang lebih luas. Setelah menyimak materi ini, apakah Ibu Bapak Guru sudah bisa mengidentifikasi tahapan kesiapan di satuan pendidikan Ibu Bapak? Tentu, untuk mendapatkan kesimpulan dan identifikasi yang tepat, Ibu Bapak Guru perlu melibatkan rekan guru dan kepala satuan pendidikan Ibu Bapak dalam proses ini. Selamat bekerja sama, semoga materi ini membantu Ibu Bapak Guru merancang pembelajaran berbasis proyek yang bermakna dan menyenangkan. Salam dan bahagia senantiasa.